Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azahra Tarimana dengan NIM E1E1 21050. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk membuat aplikasi Bird Advisor, yaitu menggunakan Android Studio. Di sini kita menggunakan Empty View Activity. Lalu kemudian di sini saya akan memberi nama itu dengan nama tugas 2, lalu menggunakan bahasa Java. Kemudian finish. Lalu kemudian kita ke activity main XML. Kita tunggu sebentar. Lalu kemudian kita ke code. Di sini kita rubah tag ini menjadi linear layout. Linear layout ini adalah tata letak untuk user interface, yaitu secara linear. Lalu kemudian di sini kita tambahkan Android orientasi, yaitu secara vertikal. Lalu kemudian kita lihat dulu, di sini dapat kita lihat teks view ini masih sangat dekat dengan layout. Lalu kemudian di sini kita rubah lagi dengan kita kasih jarak dengan cara kita tambahkan di sini Android padding, yaitu dengan nilainya 16 dp. Nah, maka kita lihat text view ini sudah memiliki jarak. Lalu selanjutnya di sini kita pergi ke desain. Di sini kita tambah palette. Di sini jadi di sini kita akan buat sama seperti ini, dimana ada spinner, ada button dan juga text view. Maka di sini kita akan tambahkan button dan juga spinner. Lalu kemudian kita akan memberikan jarak antara spinner, text view dan juga button. Di sini kita dapat menambahkan Android layout margin top, itu sebesar 40 dp. Nah, lalu kemudian kita akan tambahkan lagi Android layout margin, yaitu 16 lalu kita juga akan tambahkan Android layout gravity to center. Nah, maka spinner ini sudah berada di tengah. Lalu kemudian ini kita copy, kita masukkan juga ke ini, kita hapus dulu. Masukkan di sini.
sini dan juga sini. Nah, maka kita bisa lihat ini kayaknya terlalu jauh jaraknya. Lalu setelah itu kita lihat ada error di sini. Dapat kita lihat pada spinner. Di sini spinnernya katanya ukurannya itu terlalu kecil. Mungkin di sini kita diberikan saran agar merubah ini layout height-nya ini menjadi 48 dp. Lalu kemudian untuk buttonnya ini katanya hardcode text. Maksudnya di sini alangkah baiknya di sini kita membuat string dengan cara di sini value lalu kemudian string. Ini kita hapus dulu. Lalu kemudian di sini pada spinner, button dan juga text view kita akan mengubah ID-nya. Di sini saya sudah mengubah ID color. Lalu kemudian di button ini saya akan mengubah menjadi find beer. Lalu kemudian pada text view juga kita akan menambahkan ID. ID dengan nama brand. Nah, lalu kita akan membuat string. Ini kita akan menambahkan string. Lalu di sini saya akan memberi nama find beer, find saja. Lalu kemudian sini tulisannya find beer. Setelah itu kita buat lagi string bernama brand. Kemudian kita tulis sama seperti yang ada di buku, yaitu no beer is selected. Nah, lalu kemudian di sini kita panggil string ini. Di sini kita tambah dengan menggunakan, kita ganti di sini menjadi add string dengan sesuai dengan nama string yang kita buat tadi. Sini find, lalu kemudian di sini kemudian di sini kita ganti juga add string brand. Nah, fungsi dari string ini agar jika kita membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa yang berbeda itu bisa lebih mudah ketika kita rubah. Dan kita lihat, nah di sini terubah menjadi find beer dan juga no beer is selected. Berarti string yang kita buat tadi ini sudah terpanggil ke activity main XML. Lalu di sini kan kita
mau buat pilihan lah di dalam spinner ini. Di sini kita ke code, lalu kemudian kita buat lagi di sini, yaitu menggunakan string array, yaitu dengan nama di sini kita sesuaikan pada buku, yaitu beer color. Nah, lalu kemudian kita tambah item di sini, yaitu ada like, lalu kemudian ada amber, ada brown, dan juga ada dark. Nah, untuk mereferensi dari string ke string itu di sini pada spinner, di sini kita akan tambahkan di sini Android entries, lalu kemudian kita add array. Nah, sesuai dengan yang sudah kita buat, yaitu beer color. Nah, jadi ini bedanya ketika kita memanggil string, dia itu string, sedangkan kalau kita memanggil string array itu dia add array. Lalu kemudian di sini agar buttonnya ini dapat berfungsi, di sini kita dapat menambahkan Android titik on klik, lalu kemudian di sini kita tulis on klik find beer. Jadi atribut fungsi ini akan dijalankan ketika tombol itu diklik. Lalu kemudian di sini kita akan buat logika dari tombol tersebut. Di sini kita tulis, kita buat fungsi public void, lalu kemudian di sini dengan nama yang sama, yaitu on klik find beer. Lalu kemudian di sini parameter yang kita gunakan yaitu view klik on lalu jadi di sini kita akan membuat objek untuk referensi dari text view dan juga spinner yang ada di layout. Lalu di sini kita tambahkan text view, kemudian branch sama dengan, lalu di sini kita gunakan fungsi find view by ID untuk mengambil referensi dari ke text view yang ada di activity main. Di sini kita sudah memiliki sebuah kelas yang dibuat secara otomatis ketika sebuah project itu, yaitu namanya R titik, lalu kemudian kita menggunakan ID, lalu kemudian di sini kita kasih nama yang tadi brand. Nah, lalu ID ini merujuk pada activity main yang merujuk pada text view.
Lalu kemudian kita buatkan untuk spinner color, lalu kemudian kita gunakan juga find view by ID RID add kepada itu kita menggunakan color. Lalu kemudian kita buat lagi satu variabel untuk menyimpan nilai yang diambil dari spinner, yaitu kita membuat string, lalu kemudian di sini kita tambahkan bir type. Nah, di sini kita menggunakan string, lalu kita menggunakan value f untuk mengkonversi objek ke bentuk string. Lalu di sini kemudian kita gunakan objek color untuk spinner, lalu kemudian kita gunakan fungsi get selected item. Nah, fungsi ini akan mengambil nilai dari spinner, dari item yang kita pilih. Lalu kemudian setelah itemnya disimpan di dalam birtime, sekarang kita akan mengubah teks yang ada di text view menjadi dengan nilai string birtype. Lalu kemudian di sini kita tambahkan set text bir type. Nah, jika aplikasinya dijalankan lalu tombol ini diklik, maka bagian plug ini akan dijalankan. Jadi dua ini yang paling penting. Setelah kita mengambil referensi dari nilai yang ada di spinner ini, lalu kemudian nanti akan berubah dari text view itu menjadi birtype. Misalnya klik ember diklik, maka text view juga akan berubah menjadi ember. Lalu kemudian kita akan membuat kelas baru. Nah, di sini dari kelas main activity, yaitu di sini kita beri nama big expert sesuai dengan contoh yang ada pada buku. Lalu kemudian di sini kita buat sebuah fungsi dengan tipe data string, lalu kemudian langsungnya itu get branch. Lalu parameter yang kita gunakan di sini yaitu color. Lalu kemudian di sini kita akan menggunakan fungsi yang sama, yaitu string branch, yaitu sama dengan di sini kita menggunakan new array list
Lalu kemudian di sini kita tambahkan return untuk pengembaliannya. Lalu kemudian di sini kita akan buat lalu di sini kita akan membuat parameter dari color, yaitu if color, jika color equals ini misalnya sama dengan amber, maka di sini variabel branch di sini akan menyimpan, di sini branch akan menambahkan string jack amber juga akan menambahkan branch red mouse. Namun jika tidak, di sini branch akan menyimpan jail pel ale, dan juga branch add goat code. Stop. Agar big expert ini dapat kita gunakan, maka kita akan membuat objek pada main activity di sini, yaitu private bir expert dengan nama expert sama dengan new app complete activity. Lalu kemudian pada tombol ini kita akan gunakan bir expert ini agar menampilkan ini string yang sudah kita buat, yaitu di sini kita tambahkan, kita gunakan list, di sini list dengan elemen string di dalamnya. Dan kemudian di sini kita tambahkan brand list sama dengan menggunakan kelas expert dengan get brand yang kita sudah buat sebelumnya. Lalu kemudian di sini kita tambahkan ke dalam ini bir type. Lalu kemudian kita buat string builder untuk mengembalikan nilai list menjadi ke bentuk string. Kemudian kita tulis di sini brand formatted sama dengan new string builder. Nah, karena di sini pilihannya ada dua, maka di sini kita tambahkan looping for string
brand, lalu kemudian brand list, lalu kita looping itu sebanyak yang ada pada brand list, karena yang tersimpan di sini hanya 2, jadi loopingnya nanti yang pertama yaitu Jack Amber dan juga Red Moss. Lalu kemudian di sini kita tambahkan brand formatted. Kita gunakan fungsi append untuk menambahkan kita panggil brand, lalu kemudian kita tambahkan lagi di sini garis baru. Yaitu menggunakan /n. Nah, setelah nanti looping berhasil dijalankan, maka kita akan menampilkan string ini. Dari sini kita ganti menjadi brand formatted. Nah, lalu kemudian kita coba jalankan. Nah, lalu kemudian di sini dapat kita lihat jika kita memilih amber, maka akan tampil Jack Amber dan juga Red Moss. Namun ketika kita pilih selain amber, misalnya kita pilih light, maka akan tampil gel, pale ale, dan juga gold stout. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau memberikan contoh dalam membuat aplikasi interaktif Beer Advisor menggunakan Android Studio. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.